kepolisian takut Pak Rasa, muridnya aja udah 1.000 lebih. Iya. Ya, kalau Holy Wing kan cuman. Nah, itu nanti kita bahas itu nanti. Nah, tapi ini saya lagi cari yang rasis itu ya. Hilang ya. Saya udah dikirim videonya kok hilang ini. Nah, saudara-saudara yang punya, kirim dong videonya lagi dong. Tadi siapa yang hari ini tadi kirim ke saya ya? Aduh, Cina apa segala macam. Saya sampai kaget itu ya. Bentar ya. Ini soalnya tadi saya ada banyak punya. Saya hari ini ada banyak buang video karena ini sekali ya, supaya ringan ya handphone saya. Oke, nggak apa-apa deh nanti ya. Nah, itu nanti dulu. Sekarang saya dulu, kita lanjutkan dulu ya. Yang eksportir lonte. Sudah saya siapin malah hilang ya. Nggak apa-apa deh ya, kita sekarang eksportir lonte dulu. Yang teroris sudah jelas ya. Nah, lihat nih. Setiap tahun ratusan TKW pulang bawa bayi. Ya. Setiap tahun ratusan TKW pulang bawa bayi, saudara. Nah, kenapa nggak lapor? Ya kalau lapor tambah dicincang, ya, tambah dihukum gantung, dirajam, sudah banyak itu yang dirajam, dicincang, ya kan? Banyak, saudara. Ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, disinilah 1.000 lebih pahlawan devisa pulang menginjakan tanah air. Setiap pekan saja TKW yang datang dalam kondisi hamil atau bahkan sudah menggendong bayi. Dari hampir 3 juta TKI, TKW yang tersebar di berbagai negara, pekerja di Malaysia dan Timur Tengah yang paling banyak mendapat perlakuan kekerasan. Kenapa yang di Hong Kong enggak ya? Karena orang Hong Kong itu baik-baik, saudara. Ya, negara di Hong Kong itu melindungi wanita. Jadi kalau Anda ya sampai disakiti di sana, ya, satu TKW di Hong Kong itu kompak, ya. Kompak, ada BMI, kebetulan kawan saya ngurus di sana ya, salah satu pengurus di sana. Saya tahu di dalam waktu saya pelayanan di Hong Kong juga saya pernah diajak masuk ke TKW ini ya, kompak mereka, saudara. Majikannya jahat, digeruduk. Tetapi mereka juga nggak cari-cari karena mereka menjaga ya mutu, menjaga mutu pekerjaan itu. Makanya TKW Hong Kong, TKW Taiwan, TKW Jepang, TKW Korea. Itu luar biasa, saudara. Negara kafir semua. Tapi kalau Anda pergi ke negara Islam seperti Malaysia dan Arab Saudi, wah, diolahlah bebe, ya diolahlah bebe sama bapaknya, sama anaknya, sama opanya, saudara. Digilir 3 orang, saudara. Belum nanti supirnya juga minta. Ya kan? Sampai nggak tahan ampun-ampunannya. Lembaga Migran Care mencatat setiap tahun lebih dari 100 TKW ya, pulang dengan kondisi hamil atau membawa bayi. Ini yang tercatat, saudara. Ya, dan sampai kampung mereka mendapat stigma buruk, pulang membawa aib, padahal mereka yang jadi korban. Wah, dijadikan lonte beneran ya. Nih tak tunjukkan, saudara. Nih ada digilir ya, TKW. Nah, menangis tidak tahan, digilir bapak dan anak di Arab. Aduh. Wah, nih ya, saya diperkosa 5 kali seminggu. Ya. Aduh. Majikan perkosa, masih perawan, aduh. Kisah pilu TKW Arab digaji besar, majikan sering ke kamar melakukan pelecehan. Aduh, ngeri ya, saudara ya. Gaji 50, aduh, pusing lah ya. Wah, pusing ya. Sebentar ya, ini ada
TKW digilir ya, TKW digilir bapak dan anak. TKW digilir bapak dan anak. TKW digilir majikan Arab. Oh, kok video? Ini video porno. Pembantu perkosa pembantu diperkosa. Wah, ini adanya XX TKW Indo. Aduh, ini apa nih? Ditinggal kerja TKW. Digilir majikan TKW berparas ayu nih ya. Ini yang ini. TKW berparas ayu. Mana nih? Ya, kami peristiwa pahit yang dialami Dewi berawal ketika berangkat sebagai TKW ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga tanggal 11. Berangkat melalui PT AMSI, ya, bergaris berparas ayu berambut panjang sering mendapat siksaan dari majikan laki dan anak majikan. Setiap kali melakukan kesalahan, salah seorang dari mereka setiap kali melayangkan pukulan tamparan ke tubuhnya sehingga meninggalkan bekas luka. Mereka sering memukul kalau pekerjaan saya menurut mereka tidak benar, seperti menyapu atau mencuci piring. Bahkan keduanya memaksa Dewi untuk melayani nafsu bejat mereka. Namun dia berusaha melawan dengan cara mengurung diri dalam kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, anak majikan yang beberapa kali memaksakan keinginannya agar dilayani itu menyiksa Dewi habis-habisan sehingga akhirnya tidak sadarkan diri. Aduh, kasihan ya. Dan bebas, mereka bebas ya. Karena di Arab itu boleh ya. Di dalam Al-Quran itu boleh untuk memperkosa budak-budak. Ya, diperbolehkan ya di dalam Islam memperkosa budak, dan TKW-TKW ini dianggap sebagai budak. Ya, serem kan saudara? Terus mau jadi apa coba? Tadi eksportir teroris didukung oleh pemerintah. Eksportir lonte didukung oleh pemerintah, bahkan di puncak ya itu didukung oleh pemerintah ya. Pagelaran lonte syariah ya. Pagelaran lonte syariah di puncak di Cianjur itu direstui oleh pemerintah, diizinkan oleh pemerintah. Gimana coba? Mau bikin gereja enggak boleh. Ternyata saudara, bikin lokalisasi lonte lebih mudah daripada bikin gereja. Coba Anda bikin gereja di itu ya, di Indramayu. Wah, itu gegernya bersilit-silit, berpantat-pantat itu saudara. Tapi saudara Anda coba bikin warung-warung bedeng tempatnya lonte manggilnya para supir. Wah, dipuja-puji saudara, yang penting Anda bayar sama Pemda sama Satpol PP. Ya. Anda bikin lokalisasi di puncak, wah asal tulisin bis 9, bis Damri, bis Transjakarta, boleh saudara. Ya, oh lala PP, au, Allah, 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 au, boleh saudara. Tetapi begitu Anda bikin haleluya, haleluya, wow, salibkan dia, bunuh, bakar, bunuh. Bunuh saudara. Nggak boleh haleluya, haleluya. Boleh au, oh lala bebe, au. Boleh saudara. Aduh. Passwordnya apa? Yo, semua yang di live YouTube dan di live Zoom, katakan passwordnya. Hehe. Apakah kesibukan para lelaki Islam? Hehe. Aduh, coba Anda ya, tuh orang-orang Ahmadiyah itu bunuh, bakar. Suruh bunuh, suruh bakar, saudara. Kalau suruh bikin rumah lonte, boleh. Yang penting Allah Akbar, Bismillah, Biskota, Bistamri. Boleh, saudara. Mumet, saudara. Aduh. Ya, kapan warasnya coba Indonesia coba? Ini eksportir teroris, eksportir lonte. Ya, eksportir pemerkosa sudah kita bahas kemarin berapa hari berturut-turut. Ya, eksportir pemerkosa sudah kita bahas berturut-turut nih. Nah, perkosa santri, haus seks. Ya, Heri Wirawan ternyata memperkosa santri. Ini ya Desember 2021. Guru pesantren. Ya, ini tadi ya Heri Wirawan. Oknum guru, ya siapa lagi aduh, guru perkosa 12 santri. Aduh, siapa lagi ini? Ustadz Bandung ini tadi ya, Ustadz perkosa Oku ini Heri Wirawan ya. Muhammad
Jombang. Ya, Jombang, Subhi, ya Tambang Subhi ya, Muhammad. Mana nih tadi? Ternyata Muhammad memang pemerkosa, saudara. Ya. Ternyata Muhammad memang pemerkosa santri. Maksudnya Muhammad Subhi itu ya. Muhammad memang pemerkosa santri, saudara. Produsen pemerkosa. Ya mau apa coba? Anda mau bantah apa coba? Coba ada nggak Indonesia produsen ahli matematika? BPK Penabur, SMA Saverius. Aduh, Indonesia, atlet dunia mengharumkan Indonesia, ya kan? Bulu tangkis. Terus kemudian dibajak ya, terus sama kadrun-kadrun, akhirnya jarumnya mutung ya. Jarum kudus mutung. Serahkan sama KONI itu kan, wah gagal semua. Siapa yang mau rugi? Anda kira untung? Rugi ya, karena uangnya dikasihkan semua. KONI itu mau ngambil karena bangsat, saudara. Setiap yang menang itu duitnya diminta. Ya cuma terima duit berapa rupiah saja itu ya. Dulu kan ada atlet tuh sampai kaget ya terima duitnya berapa ratus juta, cuma dia cuma bersih cuma 10 juta saja. Ngeri ya. Atlet-atlet Indonesia ini. Indonesia ini terkenal dengan produksi lonte, produksi teroris, dengan produksi pemerkosa. Sementara mengharumkan nama Indonesia itu tadi. Ya. Itu ya saudara, itu mau jadi apa coba? Anda mau jadi apa coba kalau udah begitu coba? Berturut-turut ya kemarin yang di Indramayu apa di Banyuwangi ada lagi kejadian di Banyuwangi. Ya ternyata korbannya nggak cuman tadi ada yang di ustadz yang kemarin di mana ya di mana ya 6 orang diperkosa sama ustadznya. Ternyata korbannya juga laki-laki juga ya. Makanya saya saudara dari kemarin saya bilang ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya sekolah di pesantren ya pulangkan serius nanti berangkatnya utuh pulangnya bolong saudara. Berangkatnya utuh pulangnya bolong. Percaya saya, Anda jangan Anda percaya saya. Pulangkan saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anakmu sekolah di pesantren, pulangkan. Berangkatnya utuh pulangnya bolong. Kalau nggak bolong belakangnya, bolong depannya saudara. Jadi bool sama ustadz-ustadznya. Waduh, puyeng saudara. Ya, oke, saya kering nih lehernya, saya mau minum dulu gantian. Tadi mana Pak Andi, terusin lagi Pak Andi. Pak Andi. Loh, Pak Paul harus mengerti, Pak. Pesantren itu kan sekolah, madrasah itu sekolah, pelatihan. Jadi kalau di sononya udah pinter ngehe kan udah latihan. Soalnya Iya. satu laki dapat 72 bidadari. Iya. Jadi bidadari ini harus tahu caranya gimana ngehe. Nah, yang laki-laki juga udah praktek di pesantren ini pesantren nama madrasah. Jadi ya bisa dimaklumin lah salah makan babi. Makanya itu saya tadi bilang itu yang di Banyuwangi itu rupanya baru juga. Saya baru lihat kaget. Wah kejadian kok berturut-turut dalam 2 minggu ini. Gila bener. Ini apa ada tujuan ini gara-gara lagi kampanye atau ada political thing? Soalnya yang di Jombang ini udah 2 atau 3 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi sekarang baru dieksekusi. Baru Jadi gimana? dieksekusi, ganti 3 Makanya, Kapolda nggak mempan. Karena kan sudah nah itu ditahun, nggak bisa. itu aja makan waktu 2 hari negosiasi lagi. Macam mana polisi negosiasi sama Pemerkosa. DPO? Ya kan nggak masuk akal. Saya polisi rumah gebrek aja rumahnya cari pintu-pintu bila perlu dijebolin dicari. Nah itu kan 2 tahun yang lalu kejadiannya. Lain kayak Holy Wing eksekusinya cepet banget. Muhammad Keci eksekusinya cepet banget. Ya kan?
Holy Wing itu surat pertama, peneguran pertama nggak ada, surat peneguran kedua nggak ada, nothing, tahu-tahu tutup aja semua. Nah ini jadi gimana nih polisi nih ngaco ini, masa takut, sampai saya lihat videonya itu, waduh berapa truk gitu, ya kan, masa nangkap satu orang sampai bertruk-truk itu, polisi itu mesti negosiasi sama bapaknya yang udah umur 90 lebih, saya rasa ya udah pekon juga diajak negosiasi sama si apa namanya bintang 2 itu, jenderal nggak tahu apa, jenderal apa ini Satpol PP saya nggak ngerti kan. Jenderal Kancil. Iya, 2 jenderal loh, bintang 2 yang involved, gila nggak, urusan begini saja kakak bisa tuh kepolisian. Jadi saya heran, jadi gimana nih mau negara ini mau maju gimana, sedangkan iya nah, yang miskin banyak, ya kan. Angel, nggak ngerti. Angel tenan. Angel tenan tuturane. Teluk. Teluk. Bahasa Prancisnya kan gitu. Angel tenan tuturane. Angel teluk wis tenan. Ya itu tadi Pak. Aduh, ya bingung Pak. Sekarang kalau ditanyain ya, kenapa sih harus dibegitukan? Karena memang latihan Pak. Itu ternyata perkosaan adalah termasuk salah satu pelatihan untuk menuju surga Islam, ya kan? Kan satu cocok kan itu kan, tadi eksposisi teroris, ya kan? Terorisnya nanti kalau mati minta menuntut 72 bidadari, satu orang minta 72 kan? Makanya mereka produksi massal kan? Caranya gimana ya, diembat ya kan, digenjot, diharap sama di pesantren latihannya. Kalau yang masih di bawah umur disiapkannya di pesantren. Kalau yang sudah kadaluarsa digenjotnya di Arab, ya kan? Kan gitu kan? Sudah digenjot, oke, gimana? Oh, udah melendung belum ya kan? Diisi kan, digenjot itu kan? Wah udah nih isinya udah maksimum ini, oke lepasin, kan gitu kan? Wah sejan tenan. Udah gitu, udah gitu nanti anak-anak ini kan gede bangga, oh saya ini keturunan Arab, Habib itu jangan-jangan Habib Rizik, Habib siapa lagi itu, Habib itu keturunan TKW Arab yang diperkosa di sana itu. Makanya kan gede malah sombong. Net tuh si Habib siapa tuh yang kecil rambutnya gondrong pirang itu, modelnya kayak bule, katanya saya ini Habib Smith atau something namanya itu. Ayo. Itu lonte Pak, itu korban di puncak itu Pak. Makanya korban Arab sama itu di puncak itu. Udah hamil pulang Indonesia, anaknya gede malah bangga ini jadi keturunan Habib. Arab. Aduh, repot deh. Turunan Arab. Lanjut. Ini Pak Santi Ahmed sekarang Pak Samir tiba-tiba jadi ini nih, jadi Jaim nih Pak Santi Amer nih. Mana nih Pak Santi Amer? Pak Santi Amer, sini dong, godain kita. Nah Pak Santi Amer ini, Pak Santi Amer ini lagi merasa bersalah Pak. Soalnya dia lagi barusan kan dari Sumatera. Tahu-tahu Sumatera Barat sekarang syariah. Gara-gara Santi Amer di sono. Loh bukan, dia dari kemarin ada yang jual itu, ada yang jual nasi uduk babi itu loh di Aceh itu loh. Oh ya. Karena Pak Santi Amer baru ngurusin babinya itu, baru bantuin motongin babi itu. Udah Pak, jangan ke provinsi lain Pak, nanti yang semua syariat semua ini. Repot kita. Babi, ya. Aduh, bingung ya Pak Santi Amer ya. Bingung ini. Saya, Pak Paul, maaf ini, halo. Ya. Salam buat semua teman-teman ya. Jadi saya sih kemarin saya nggak ikut Pak ya. Jadi ada acara adat juga. Jadi saya mohon maaf kemarin nggak ikut. Tapi saya rasa-rasa feeling saya ya. Tiba-tiba beku. Internetnya terputus. Ini kan masyarakat yang mencontoh, meneladani pimpinannya. Jadi kalau rakyatnya bobrok itu adalah karena pimpinannya ataupun para penyelenggara itu banyak yang bobrok. Sama seperti ikan, busuknya itu dimulai dari kepala dulu.
Nah, jadi saya jadi berpikir gini Pak, selama saya di Medan ini ya mengamati fenomena sosial yang sangat miris sekali. Artinya begini, saya hubungkan mengapa di Sumatera Utara ini pengguna narkoba itu bukannya nurun, ya, tapi malah naik. Kegiatan seksual ataupun itu tadi yang mendekat ke pusat gereja HKBP di Tarutung sana, di Balike, banyak sekali juga. Artinya penderita penyakit HIV juga meningkat. Di Sirikalang juga kemarin begitu. Jadi saya berpikir begini, pemikiran saya itu didasarkan tadi ada video atau kemarin itu salah seorang ya petinggi agama penggerak menjatuhkan Ahok itu ternyata adalah bandar narkoba. Tapi dia hebat. Dia itu gamis, agama dan lain sebagainya. Nah, kan saya berpikir ini baru hipotesa ya, apakah ada hubungan antara pengaruh daripada narkoba ini di masyarakat Indonesia yang tidak terdeteksi atau memang terdeteksi tapi tidak mau tahu itu dengan perilaku buruk dan amoral daripada sebagian besar, ya bukan sebagian besar lah, banyak itu pejabat negara juga ya, penyelenggara negara dan rakyatnya. Nah, saya jadi berpikir itu kenapa? Ini kan kalau menyangkut barang satu narkoba itu kan udah menyangkut dana juga ya, menyangkut dana. Nah, apalagi di menjelang 2024, saya khawatir justru ini masyarakat ini banyak yang sakau gitu ya, yang sakau oleh yang diajarkan oleh para penyelenggara negara juga ya, para tokoh agama yang sakau juga, kelihatannya bagus atau apa, tetapi sebenarnya adalah perbuatannya sangat biadab gitu ya, sangat biadab. Jadi saya hanya menganjurkan kepada teman-teman kita yang seberang, kalau tadi Pak Paul mengatakan di framing lah ya, quote and quote, Indonesia ini sebagai pengekspor teroris, sebagai pengekspor atau produsen lonte, kemudian dan lain-lain sebagainya, itu ada benarnya juga gitu. Sakit hati mendengar, tapi benar juga. Kita terus mau bagaimana? Kemudian ada juga setiap ataupun banyaknya tenaga kerja TKI yang notabene diberi label pahlawan devisa katanya, tetapi pulang membawa anak. Ini adalah suatu sebutan-sebutan yang menyesatkan ya. Kok di satu sisi disebut pahlawan, tapi di sisi lain pembawa masalah. Nah, Indonesia ini memang mindsetnya sudah banyak yang trouble itu, yang mungkin nggak tahu pengaruh sakau atau apa gitu oleh berbagai hal. Jadi, kedepannya ini, kalau Indonesia tidak berbenah, bisa hancur ini, hancur udah. Jadi kalau kami sih di masyarakat Sumatera Utara, khususnya ini Batak ini berpikir juga, apa layak nggak terus ya bergabung dengan Indonesia gitu kan? Kenapa bergabung dengan Indonesia bukannya tambah baik, malah tambah hancur gitu. Jadi mungkin one day, goodbye sayonara, itu Indonesia, kalau memang tidak bisa memperbaiki diri dan melindungi rakyatnya. Jadi, apakah ini akan berlangsung terus? Setiap 20 sampai 30 tahun di Indonesia itu selalu ada kejadian yang luar biasa. Selalu ada saja kejadian yang mempengaruhi seluruh perilaku, baik perilaku ketatanegaraan dan lain sebagainya, para politisi dan para DPR yang tadi Pak Paul bilang itu, saya kutip itu DPR-nya ini bangsa dan biadab. Saya setuju itu. Bukan hanya itu aja Pak, parpolnya juga, para pimpinan parpolnya begitu. Jadi introspeksi aja lah. Jadi setiap 20 sampai 30 tahun kalau kita flashback sejarah bangsa Indonesia ini Pak, pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Apakah itu kebetulan kita tidak tahu. Contoh, pada tahun 1908 itu kan ada di Budi Utomo ya, kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai suatu bangsa. Kemudian disusul 20 tahun kemudian 1928 Sumpah Pemuda. 17 tahun kemudian 1945 Indonesia merdeka. 20 tahun kemudian PKI ya. Kemudian 998 itu ya tragedi kemanusiaan yang paling menyakitkan di Indonesia. Nah, prediksi kita tahun 2024 ini akan suatu terjadi turbulensi ya. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, maka oleh karena itu himbauan saya kepada teman-teman
yang jangan terlalu percaya kepada guru agama Anda sendiri atau habib atau habaib yang jenggotnya panjang-panjang, yang cingkrang gitu, terus pakai baju gamis. Bagi Anda, saya banyak bergaul dengan teman-teman kita yang dari agama sebelah, ya, tapi yang sangat-sangat bagus ya pemikirannya. Seperti ada seseorang di sinilah di Sumatera Utara ini, tokoh yang sangat disegani, dan dia sangat respect kepada ajaran-ajaran kita. Sebenarnya saya bukan mengajari, orang kita ini juga, ya, orang kita yang seberang ini juga mengenal Pancasila, Pak Paul. Apa Pancasilanya versi lain? Ya, Pancasilanya itu yang pertama adalah yang namanya sidik ya, itu kemudian itu mengajarkan yang benar itu sidik, kemudian fatonah ya, terpercaya, kemudian ada juga tablik itu adalah mengajarkan perintah dan larangan, terus ada yang fatonah, cerdas, ada yang tulus. Ketika misalnya teman-teman kita ini yang jemaat secara umum ini mempertanyakan kepada itu pengajar-pengajar itu yang berjenggot panjang dan sebagainya, Anda itu menunjukkan 5 Pancasila menurut versi Anda enggak, bukan Pancasila yang Indonesia ya. Pasti mereka akan takut. Pasti mengaku mereka tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu adalah kemunafikan. Nah, kemunafikan ini, Pak Paul, yang saya katakan tadi, saya khawatir ya, termasuk para penyelenggara negara tertentu ya, penyelenggara negara ini ada yang sudah ya mempergunakan diktat ini, apakah quote unquote, saya nggak menuduh lah, tapi kenapa ini masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang brutal, yang amoral, yang kasar, yang biadab, termasuk penyelenggara negara dan rakyat dan para itu di Senayan sana. Jangan-jangan mereka ini sudah kena juga ya, bermain dengan itu, seperti siapa itu yang menghina Ahok itu, padahal dia bandar narkoba gitu. Jadi kan mereka dengan uang, dengan berbagai uang atau menyebar itu, maka mereka bisa mendikte. Maka jangan heran, kenapa banyak pemerkosaan. Kenapa itu JK itu menyebut, atau si Tonggo Somat itu LGBT. Saya khawatir ini orang-orang ini juga sudah nggak benar ini ya, udah sakau semua gitu. Jadi nggak bisa berpikir rasional. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi begini? Nah, kalau kita sih waspada saja dan mempersiapkan diri dan harus ya, membalikan keadaan ini dengan berbagai upaya. Jadi saya prediksi tahun 2024 ini akan menjadi suatu masa yang menentukan bagi Indonesia to be or not to be. To be or not to be. Oleh karena itu kita harus berjuang sekuat tenaganya untuk pertama mengingatkan mereka yang saudara kita itu, udahlah, nggak usah terlalu dengar itu Habib atau hantu belawit yang berjenggot panjang. Kambing juga jenggotnya kan panjang, ya. Kambing juga jenggotnya panjang itu. Tapi perilaku kambing itu kan coba. Nah, jadi inilah yang bisa dulu saya sampaikan Pak Paul. Jadi kalau saya seperti anggota DPR atau saya nggak percaya itu, selama itu partainya tidak berubah, walau bisawab, itu DPR itu semua udah nggak bisa dipercaya. Ada sih beberapa orang yang yang kita acungin jempol ya, tapi jumlahnya kan sedikit dan mereka kalah suara karena di DPR itu adalah one man one vote. Di sana terjadi suara mayoritas minoritas. Jadi gitu. Nah sekarang begini. Perusakan daripada rakyat Indonesia dimulai daripada TKW. Di satu sisi mereka disebut pahlawan devisa, tetapi mereka membawa bayi-bayi hasil perjinahan gitu. Kira-kira manusia yang begini masuk ke Indonesia 20 tahun kemudian menjadi manusia bagaimana ini? 30 tahun kemudian menjadi manusia apa ini? Nah ini yang harus sebenarnya para penyelenggara negara ini waspadalah. Ya, kalau boleh nggak usah kirim itu BP2MI itu hapuskan aja itu, nggak ada gunanya BP2MI. Bikin di sini di Indonesia ini lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berikan itu jaminan hari tua kepada pengusaha-pengusaha atau penarik beca itu, ya supaya mereka merasa nyaman. Sekarang ada nggak JHT bagi mereka? Yang ada JHT itu hanya untuk pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Tapi apakah TNI dan Polri ini sudah maksimal melindungi rakyat Indonesia? Walau alam biasa juga, ya. Ada juga oknum-oknumnya, tidak semua. Nah, jadi sudahlah, stop itu ekspor TKI yang tidak berkualitas atau tidak mempunyai keahlian ke negara Arab dan Malaysia sana. Biarin aja mampus itu Arab itu, biar dia nanti nunggangin onta gitu. Begitu Pak Paul, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi nanti.
Saya tambahin dikit boleh nggak Pak Paul? Ya Pak Santi Amer, Anda udah menjawab ini pertanyaan saya yang selama ini. Soalnya saya dari dulu dikasih tahu orang-orang yang tua, kalau beli ikan harus dilihat dari bola mata. Katanya Pak Santi Amer tadi bilang ikan itu rusak pertama dari kepala, ya itu masuk akal deh. Saya dari ngerti kenapa saya mesti periksa bola mata ikan menunjukkan kalau ikan ini fresh atau tidak. Ya benar juga, thank you. Jadi terus yang kedua nih tenaga kerja Pak Santander bilang, repot Pak. Kita ini dolar sekarang hari ini udah 14.995. Jadi mereka ke TKI, TKW itu ya untuk cari duit Pak. Jadi biarpun dikasih lapangan kerja banyak di Indonesia kan lapangan pekerjaan banyak. Cuma mereka nggak mau, mereka mau jalan singkat kan, dapat dolar. Ya itu repot. Jadi kalau mau pemerintah harus membenahi ekonomi mereka sendiri. Gimana nih? Waktu saya ke Amerika dolar cuma 750. Begitu sampai sini ngelonjak ke 1.200, tahu-tahu 2.000 lebih, tahu-tahu sekarang kita udah lihat we looking at 14.995 pagi ini. Jadi gimana? Itu harus dibenahi dulu. Jadi TKI, TKW ke sana ya mereka memang sorry to say ekonomi mengejar dolar, ya kan. Nah, Pak Santamer juga tadi bilang katanya kambing. Iya, Indonesia itu negara Arab kebanyakan makan kambing. Jadi apa bedanya kambing dengan domba? Kita di Alkitab ceritanya selalu domba. Kita nggak pernah bilang kambing. Kambing itu kalau dikasih tahu nyerodok itu kepalanya. Kan kalau domba ini kan kalem menunduk, kalem gini. Jadi lain, jadi jangan kebanyakan makan kambing, dikit-dikit ngamuk, tersinggung, ngamuk langsung nyerodok itu kepalanya kan. Nah, terus Pak tadi bilang mengenai pengajaran Habib memang benar ya, tapi kita introspeksi juga Pak. Kita lihat di agama kita juga sama juga. Jadi apa yang dikatakan pendeta itu kamu jangan ditelan aja. Tanya itu yang namanya Roh Kudus di dalam kamu. Masa itu ada pendeta cewek itu bilang sekarang bukan lagi perpuluhan, melainkan 20%. Loh, nah itu kamu tanya, ini benar enggak sih? Padahal di perjanjian baru kan enggak ada tuh perpuluhan. Nah, kayak gitu-gitu kita ini harus, di agama kita juga kita harus introspeksi. Jadi kalau pendetanya khotbah apa, jangan main ditelan aja gitu. Jadi kita jadi bodoh. Tanya Roh Kudus, ini bagaimana? Ya, itu aja tambahan saya Pak, thank you. Setuju Pak, setuju. Silakan Pak Paul. Yang pakai kerudung itu pada kemana ya orangnya? Mana? Mana yang pakai kerudung? Kamu mendingan kabur. Ditahan kamu. 18 tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Di penjaranya. Saya yang ngawal. Kalau dia nggak ditahan, saya ngawal. Sampai ke pengadilan. Kamu kan sering pakai masker, ditutup lagi ngerjain itu karena ada alkohol. Jangan sampai kamu yang jadi korban. Ayo. Ini Cina, ini setan nih, Cina setan nih. Kurang ngajar doang. Kamu Cina tonjok juga kamu. Karyawan dari Hong Kong kamu. Pulang ke kampung sana Cina. Ada nama saya karyawan, boleh telepon. Iya, udah Cina pulang. Kalau ngerusak orang Indonesia. Bajingan kamu. Cina. Saya orang satu-satunya yang nggak mau menghancurkan bumi hangus Cina di sini. Asal tahu aja kamu. Kurang ngajar. Itu kalau ngomongnya sama saya bisa tak banting itu ya orang itu ya. Tempeleng langsung gitu. Bukan cuma tak tempeleng Pak, itu bisa tak cekokin pakai alkohol itu Pak. Pakai spiritus itu Pak mulutnya itu Pak. Nggak urusan ada polisi saya itu. Bisa langsung tak cekokin, nggak urusan pendeta tak cekokin. Edan ya ini orang ya. Ini ngomong kayak gitu. Sakau ya. juga itu mungkin Pak Paul. Enggak lah, itu nggak sakau. Saya waktu SMP sering diginiin orang Pak. Saya waktu SMP, saya di SMP Negeri 2 ya, Tegal. Saya sering diginiin orang dulu saya. Ya,
Ngeri ya dulu ya. Wah ngeri. Makanya saya hampir tiap hari berkelahi ya waktu SMP itu ya. Karena digituin. Pertama saya ngalah, lama-lama nggak tahan ya. Tak sambit pakai batu, saudara. Lama-lama nggak tahan. Tetapi terus kemudian herannya makin berani ya. Saya tuh makin tua itu makin berani loh. Ya, karena makin sadar ya. Itu saya takut ya karena dikasih tahu sama orang tua saya jangan nanti ribut, jangan nanti ribut. Diberani itu nggak mungkin ribut, percaya nggak? Anda kalau digituin diberaniin, nggak akan ribut. Justru mereka salut. Mereka kan salut sama Anda. Bilang saya Indonesia bukan Cina. Bilang begitu ya. Tampelnya ngajak tampok yang keras sudah saya Indonesia bukan Cina. Kalau perlu jangan temen pakai bangku sudah hantam kepalanya. Saya Indonesia bukan Cina. Bilang begitu di depan orang banyak. Saya Indonesia bukan Cina. Kamu sekali lagi ngomong begitu, tak gorok kamu. Boleh, saudara. Oh, pendeta, oh, iya. Itu adalah hak hidup Anda, ya. Hak hidup Anda. Tapi kalau hari ini saya yang diomongin, hari ini saya bilang, hei pribumi Islam, bangsat lu, bayar lu utang lu sama Cina. Entah tak kejar bini lu, tak jadikan budak. Tak jual kamu nanti bini kamu nih. Kalau sekarang hari ini Anda ngomong ini ya, ada orang-orang Islam itu ngomong, hei Cina kamu. Cina, oh tak bilang, hei kamu. Dasar pribumi Islam. Bayar tuh utang lu sama Cina. Enggak dibayar nanti gua jadikan bini lu budak sek, anakmu tak jual nanti sama ngkong-ngkong tua. Iya kan. Sembarangan nyuruh pulang Cina. Bayar dulu utangnya kamu. Saya ada ide, Pak Pol. Iya. Ide saya gini, kita tiap tahun mengadakan perayaan mengenang Mei 98. Semua usaha milik Cina tutup 1 minggu. Tutup 1 minggu aja. Jadi kalau yang pegawai Cina ya apa kata bosnya bilang suruh kerja. Tapi kalau kamu business owner, bank, rumah sakit atau apotek semua yang milik orang Tionghoa tutup 1 minggu. Kita berkabung 1 minggu. Itu bisa nggak ya kejadian? Cuman ide aja. Masalahnya orang Cina itu cinta damai, Pak. Bukan cinta damai, cinta duit. Karena uang membawa kedamaian, Pak. Iya, Cina ini cinta duit. Jangan gitu, duit. Pak. Jangan terus terang begitu, Pak. Nggak enak, Pak, didengar, Pak. dari mulutnya ini salam makan babi, Pak. Tenang aja. Salam makan babi ya soalnya ya. Karena memang uang itu membawa perdamaian, Pak. Karena kalau kere nggak ada damai, Pak. Susah, Pak. Jadi ya Anda yang Cina-Cina nih saya tak tampak muka nih ya. Biar ini saya ulangi lagi nih ya. Kamu kan sering pakai tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Bangun dulu nggak apa-apa, Kamu mendingan kabur. Mana yang pakai kerudung-kerudung? Mbak, bangun dulu nggak apa-apa, Mbak. Kamu mendingan kabur. Ditahan kamu. 18 tahun ini penjara. Saya yang ngawal. Di penjaranya. Saya yang ngawal. Kalau dia nggak ditahan, saya ngawal. Sampai ke pengadilan. Kamu kan sering pakai masker, ditutup lagi ngerjain itu karena ada alkohol. Jangan sampai kamu yang jadi korban. Ayo. Ini Cina, ini setan nih, Cina setan nih. Kau ngajar doang. Kamu Cina tonjok juga kamu. Karyawan dari Hong Kong kamu. Pulang ke kampung sana Cina. Ada nama saya karyawan, boleh telepon. Iya, udah Cina pulang. Kalau ngerusak orang Indonesia. Bajingan kamu. Cina. Saya orang satu-satunya yang mau menghancurkan bumi hangus Cina di sini. Asal tahu aja kamu. Bombongnya. Kalau orang Cina itu ngelawan di Indonesia, habis nggak itu? Habis tuh. Ya. Cina yang setan banyak, Pak Pol. Banyak. Cina yang namanya setan ya Tan Yuhok, Tan Cheng Iya, Bok. Banyak namanya Tan. Saya setan kan banyak. Makanya saya bilang ya, kalau saya yang dibilangin begitu tadi itu ya, saya lagi di toko digituin orang, bangkunya saya ambil tak sambilkan ke mukanya, saudara. Serius. Katanya kasih, oh bukan, ini hak hidup. Ya, supaya anak saya jangan nyesel ngelihat bapaknya digituin orang, saudara. Itu kalau saya di toko begitu ya, dia lagi digituin, tak ambil kursi saya tak sambitkan ke mukanya dia, saudara. Saya akan ngomong sama orang-orang di situ. Saya orang Indonesia. Ya.
Jangan suruh saya pulang ke Cina. Saya lahir di Indonesia, saya orang Indonesia. Ya, itu kalau saya di toko itu ya. Pak Samit, orang yang di sekitarnya akan salut sama Anda. Percaya saya. Karena Anda bilang, saya orang Indonesia, bukan orang Cina. Gitu ya. Tapi kalau Anda ngomongin ke Paul hari ini, ya saya akan ngomong apa? Kalau ada orang tadi ya, Cina-Cina gitu. Bangsat lu, pribumi Islam, bayar lu utang lu sama Cina. Kalau kamu nggak bayar, tak jadikan budak istrimu sama anakmu. Tak jual di Alexis, jadi budak seks. Biar ditidurin sama engkong-engkong lo. Ya, serius ya. Oh bakal geger, oh nggak bakal menang saudara. Cina kalah karena ngalah tadi ya, karena cinta damai, bukan cinta damai, cinta uang, makanya ngalah terus. Ya kan, karena orang Cina filosofinya duit, yang gitu-gitu dia selalu minggir. Ya, coba lihat ya, Cina di seluruh dunia RRC, mana ada sih yang ngajak nantangin perang? Nggak ada. Bahkan Taiwan saja yang sudah mau dicaplok aja cuman nggak dicaplok-caplok. Rusia kan langsung jorong. Ya itu Jepang itu loh. Jepang kan pecahan Cina dulu, Korea kan dulu dari Cina, Taiwan kan dulu dari Cina. Cuman barking doang, wak. Ya cuman gitu-gitu doang. Ya kan? Nggak akan diapa-apain, percaya saya. Karena orang Cina itu nggak suka perang. Mereka orang Cina itu perang sama sendiri, kayak Hani Christian tuh lawan saya, ya si siapa Stephen Indra, Iden Dandono sesama Cina. Ya kan orang Cina itu perangnya lawan Cina. Ya si Hani Christian lawan Yudi Mulyana. Coba Hani Christian berani nggak tuh lawan pribumi Wana? Nggak berani. Coba Hani Christian berani nggak ngelawan orang-orang Batak? Kencing dia. Cina, nggak ada nyalinya begitu. Tapi yang saya tadi ya setannya banyak ya. Tapi kalau dilihatin orang Cina, digulung habis nggak habis. Ya. Tetapi saya tidak memprovokasi Anda. Cuman Anda punya hak hidup di Indonesia. Anda yang lahir, apalagi sudah beberapa generasi kayak saya di Indonesia. Ya. Bahkan Anda lebih Indonesia daripada orang pribumi loh. Nah, itu Anda harus sadar. Kalau Anda sendiri takut di framing, ya selesai hidup Anda di Indonesia. Tapi kalau Anda kayak saya, nggak bakal. Makanya, selama saya dewasa, orang-orang pribumi nggak ada yang berani sama saya. Kurang ajar kayak gitu, Cina gitu, oh berani gitu. Saya pernah ketemu debt collector berani gitu, cuma tak gebrak aja, kamu mati atau saya mati. Serius ya, saya udah melewati masa-masa itu saudara, kamu mati atau saya mati. Udah, wah mundur saudara, 9 orang mundur, serius ya. 9 orang saya datang ke debt collector, 9 orang itu. Ada saksinya banyak ya, waktu itu saya ngeliat sampai kaget orang-orang kok berani nemen. Karena ada anak saya, dia geblek datangin saya di depan anak saya kan kurang ngajar kan. Nakutin saya, ngancem saya di depan anak saya sudah ada waktu itu ya. Itu zaman saya lagi brutal itu ya. Jangan. Kamu nakut-nakutin saya di depan anak saya, kamu edan apa? Anak saya trauma. Anak saya sampai hari ini tidak ada yang trauma ngeliat bapaknya didatengin debt collector. Nggak ada yang trauma. Jadi waktu ketika saya pergi saya pergi ya luar kota, anak saya datengin debt collector ya. Di rumah ya. Anak saya cuma jawab begitu, dia gebrak-gebrak debt collectornya, anak saya tenang-tenang saja, saudara. Anak saya tenang-tenang saja, saudara. Nah, itu ya. Jangan takut ya. Anda Cina-Cina jangan takut. Kecuali Anda bandar narkoba ya takut. Kalau Anda bukan bandar narkoba, Anda orang genah. Jangan takut, bilang saya orang Indonesia, saya berhak hidup di sini. Jangan sekali, wah Anda lapor polisi langsung masuk penjara itu saudara. Jangan mau damai. Kalau laporin ke penjara jangan mau damai.